Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, nama saya Aminatul Zahra Madani dan di sini saya ditemani oleh dua teman saya yaitu Perkenalkan, nama saya Aluna Safura Virginia. dan di sini Nama saya Faisal Akmal Syari. di sini kami akan menjelaskan tentang materi Petikes. Di sini saya akan menjelaskan pengertian Petikes. Petikes adalah uang tunai yang disediakan oleh perusahaan atau organisasi untuk kebutuhan mendesak atau biaya operasional sehari-hari yang tidak efisien jika dilakukan melalui proses pembayaran formal seperti cek atau pembayaran bank. Berikutnya contoh penggunaan Petikes. Yang pertama, pembelian alat tulis kantor. Yang kedua, pengganti biaya transportasi. Yang ketiga, pembelian konsumsi minuman atau snack. Yang keempat, biaya pos atau kurir. Yang kelima, perbaikan kecil. Note, semua penggunaan Petikes harus dicatat dengan rinci, termasuk jumlah uang yang dikeluarkan, tujuan pengeluaran, dan bukti transaksi, struk atau kwitansi. Hal ini penting untuk keperluan akuntansi dan audit. Kemudian, saya akan menyebutkan ciri-ciri dan tujuan dari Petikes. Yang pertama, ciri-ciri Petikes, jumlahnya terbatas. Yang kedua, digunakan untuk pengeluaran kecil. Yang ketiga, dicatat dalam buku kas kecil. Dan yang keempat, dikelola oleh petugas tertentu. Untuk tujuannya, yang pertama, mempermudah pembayaran pengeluaran kecil tanpa perlu proses formal. Yang kedua, menghemat waktu dalam pengelolaan keuangan untuk pengeluaran mendesak. Yang ketiga, memberikan fleksibilitas bagi perusahaan untuk menangani kebutuhan operasional harian. Oke, di sini selanjutnya ada sistem pengelola Petikes. Sistem pengelola Petikes terbagi menjadi dua, yaitu sistem Impres. Sistem itu adalah sistem tetap. Dalam sistem ini jumlah Petikes tetap dan hanya diisi ulang sesuai dengan pengeluaran yang sudah digunakan. Dan yang kedua, sistem fluktuasi, yaitu tidak tetap. Saldo Petikes dapat berubah-ubah tergantung kebutuhan. Dan pengisian ulang dilakukan tanpa memperhatikan saldo awal. Lalu, ada juga ciri-ciri sistem Impres. Yang pertama, saldo tetap. Saldo kas kecil diatur pada jumlah tertentu, disebut dana Impres, misalnya nominalnya 1 juta rupiah. Pengisian kembali. Kas kecil hanya diisi ulang sesuai jumlah yang telah digunakan berdasarkan bukti transaksi. Yang ketiga, penggunaan bukti. Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti transaksi seperti struk atau kwitansi. Yang keempat, siklus pengisian ulang. Dana diisi ulang secara berkala, misalnya setiap minggu atau bulan. Dan keuntungan dari sistem Impres yaitu pengawasan lebih mudah karena saldo tetap. Meminimalkan risiko penyalahgunaan kas kecil. Dan yang terakhir, lebih terorganisir karena memerlukan dokumentasi yang jelas. Lalu ada juga ciri-ciri sistem fluktuasi, yaitu yang pertama, saldo tidak tetap atau saldo kas kecil berubah sesuai pengeluaran dan pengisian. Dan yang kedua, pengisian tidak berkala. Kas kecil diisi ulang hanya jika dirasa perlu tanpa siklus tetap. Dan yang ketiga, fleksibilitas tinggi. Tidak ada batas tetap pada saldo kas kecil sehingga lebih fleksibel. Keuntungan dari sistem fluktuasi ini, yang pertama, lebih fleksibel dalam pengelolaan kas kecil. Dan yang kedua, cocok untuk pengeluaran yang tidak rutin atau sulit diprediksi. Berikut contoh gambar sistem Impres dan fluktuasi. Selanjutnya saya akan menyebutkan manfaat Petikes. Yang pertama adalah mempercepat proses pembayaran kebutuhan operasional kecil. Yang kedua, memastikan efisien pengelolaan keuangan perusahaan. Dan yang ketiga, mengurangi ketergantungan
pada administrasi formal. Oke, yang terakhir saya akan menjelaskan kendala dalam pengelolaan petty cash. Yang pertama, penyalahgunaan dana. Tanpa pengawasan yang ketat, ada risiko uang kas kecil disalahgunakan untuk kebutuhan pribadi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Oke, yang kedua adalah kesalahan pencatatan. Selisih antar jumlah uang fisik dengan pencatatan administrasi sering terjadi karena kesalahan manusia atau kelalaian pencatatan. Yang ketiga adalah kurangnya transparansi. Kondisi di mana pengelolaan dan pencatatan kas kecil tidak dilakukan secara terbuka, jelas, dan akurat, sehingga menimbulkan keraguan atau kesulitan dalam memahami bagaimana dana tersebut digunakan. Sekian dari kami, semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.